Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertama Bapak absen dulu ya, anak. Yang pertama adalah Rio. Rio hadir. Kemudian Cika hadir. Mustafa hadir. Linda hadir. Oke, baik. Berarti Bapak anggap semuanya hadir ya, anak-anak. Masih semangat untuk belajar? Masih semangat untuk mencari ilmu? Masih semangat untuk menggapai cita-cita? Bagus. Untuk materi yang Bapak jelaskan pada hari ini yaitu tentang desain grafis. Anak-anak ada yang tahu apa itu desain grafis? Kepada saudara Riau, bisa jelaskan apa itu desain grafis? Ya, betul. Desain grafis itu adalah proses untuk jadi yaitu desain grafis yaitu proses mengkombinasikan tipografi, fotografi, ilustrasi, dan lainnya untuk mencapai tujuan yaitu komunikasi atau menyampaikan pesan. Di dalam desain grafis tersebut ada namanya itu motion grafis. Ada yang tahu apa itu motion grafis? Kepada Cika, bisa jelaskan apa itu motion grafis? Ya, betul. Motion grafis itu adalah perjalanan dari seni seperti penggabungan dan ilustrasi. Motion grafis itu adalah percabangan dari seni seperti penggabungan dan ilustrasi. Misalnya seperti iklan, logo, spanduk, kemudian video game, ada presentasi, dan lain sebagainya. Yang kita bahas pada hari ini yaitu adalah dari contoh dari
motion grafis, yaitu kita akan membahas yang namanya logo. Ada yang tahu apa itu logo? Kepada Linda, bisa jelaskan apa itu logo? Iya, betul. Logo itu adalah identitas, cover, wajah, atau pintu dari perusahaan dan toko usaha lainnya. Nah, jadi logo itu adalah identitas, cover, wajah, atau pintu dari suatu perusahaan atau suatu tempat toko usaha, seperti usaha rumah makan, usaha percetakan seperti mall, stadion, atau seperti yang kita tengok misalnya klub-klub bola, motor Harley. Itulah salah satu dari contoh dari logo. Di logo tersebut ada 3 macam, ada 3 bagian, yaitu pertama icon. Ya, icon. Logo. Banyak orang menyamakan logo dan branding itu sama. Ternyata tidak. Karena logo itu identitas, seperti yang dijelaskan tadi, identitas, cover, wajah, atau pintu dari suatu perusahaan tersebut. Sedangkan branding itu adalah respon dari antara customer dengan si pembuat produk. Itulah branding. Jadi logo dan branding itu tidak sama. Sekarang kita balik ke ini, logo pada icon. Icon itu ada 6 macam. Yaitu pertama ada abstrak, ada embel, ada logo type, ada karakter, ada kombinasi, ada hidden, atau smart. Contoh dari macam-macam dari icon itu adalah 6, yaitu abstrak. Abstrak itu adalah bentuknya itu tidak beraturan tapi jelas. Contoh logonya bisa Anda tengok di Google nanti. Kemudian ada emblem. Emblem itu misalnya seperti logo sepak bola atau logo motor Harley atau klub-klub olahraga yang lainnya. Itu menggunakan logo emblem. Kemudian logo type. Logo type ini logo yang menggunakan tulisan. Misalnya
Walt Disney, Pixar, dan studio lainnya seperti Marvel. Nah, dan contoh keempat adalah karakter. Karakter itu yang menggambarkan bentuk seseorang atau karakter. Misalnya seperti mungkin anak tahu karakter dari McDonald's yang dulu itu kan logonya itu menggunakan karakter. Kemudian kombinasi ini adalah logo yang mengkombinasikan huruf dengan simbol. Misalnya bisa anak tengok itu tentang Amazon dan lain sebagainya. Kemudian ada Hidden Smart. Hidden Smart ini misalnya seperti logo FedEx, itu logo tersebut terdapat pesan dari yang tersembunyi. Kemudian bagian dari logo tersebut itu ada lagi yang namanya tipografi. Tipografi itu seperti serif font, serif script font, handwriting, dan display. Dari bagian dari tipografi itu ada 5, yaitu pertama ada serif font, yaitu logo yang menggunakan kata itu yang kategorinya itu tradisional. Huruf-huruf itu tradisional. Kemudian ada sans serif, itu logo yang mengkategorikan modern. Kemudian ada script font, yaitu logo huruf yang contohnya seperti undangan, yang menggunakan font yang italic, mungkin anak-anak tahu. Kemudian ada hand drawing. Hand drawing itu adalah logo huruf yang logonya itu seperti tulisan tangan. Hurufnya itu seperti tulisan tangan. Jadi kesannya itu seperti persahabatannya, friendly. Kemudian ada display. Display ini adalah font yang unik, huruf-huruf yang unik, atau huruf-huruf yang tebal. Mungkin anak tahu apa maksudnya dari display ini. Kemudian bagian logo yang ketiga yaitu ada pewarnaan. Pewarnaan itu harus sesuai dengan icon dan tipografi. Jika tidak sesuai dengan tipografi, icon, dengan pewarnaan, maka logo tersebut akan terlihat seperti tidak bagus lah pada dasarnya. Jadi kita harus memahami dari makna-makna dari pewarnaan tersebut. Yang pertama yaitu warna biru, ada hijau, ada merah, ada kuning, oranye, hitam,
hijau, putih. Nah, pewarnaan tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pewarnaan yang harus kita pahami makna tersebut. Misalnya biru. Biru itu maknanya tenang. Tenang, tradisional. Ya, yang mengkategorikan ketenangan atau tradisional. Itu cocoknya itu menggunakan warna biru. Kemudian ada hijau. Hijau tersebut memaknai bisa dengan keuangan, kesehatan, atau seperti penghijauan dan kehutanan. Kemudian ada kuning. Kuning itu melambangkan kesenangan. Kemudian ada merah. Merah itu maknanya kuat, kekuatan. Seperti negara kita kan, Indonesia kan, warna merah. Lambangnya berani. Merah itu berani. Kemudian ada orange. Orange ini maknanya kreatif. Logonya itu harus maknanya kreatif sekreatif mungkin kombinasinya. Kemudian ada hitam. Hitam ini adalah logo yang maknanya itu lebih dewasa. Mungkin anak-anak bisa tahu maksud dari warna hitam ini. Kemudian ada warna ungu dan putih. Ungu dan putih ini maknanya netral, bisa ditaruh di tipografi mana saja, bisa ditaruh di icon mana saja. Jadi hanya ini yang bisa Bapak sampaikan pada materi hari ini. Anak-anak kan bisa paham apa itu desain grafis, motion grafis, kemudian ada logo, macam-macam logo seperti icon, tipografi, dan pewarnaan. Jadi untuk tugas pada minggu depan, anak-anak buat satu logo, bisa membuatnya lewat aplikasi mana saja. Jadi logo tersebut dikumpul minggu depan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita sudahi materi pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.